menurut sabda Rasul, sebab Allah itu esa, dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus. Salam saudara-saudari dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Fidelis Bolowotan SMM. Dalam video kali ini saya ingin berbagi butir-butir refleksi teologis tentang Maria, Bunda Pengantara Rahmat. Seringkali orang bertanya, mengapa Maria disebut sebagai Bunda Pengantara Rahmat atau Bunda Pengantara segala rahmat, sementara satu-satunya pengantara tunggal pada Bapa ialah Yesus Kristus, sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, maka esa pula lah pengantara antara manusia, antara Allah dan manusia, yakni manusia Yesus Kristus. Kalau dengan demikian, mengapa Maria masih disebut atau tetap disebut juga sebagai Bunda Pengantara Rahmat? Sebelum masuk lebih jauh dalam pemahaman, penjelasan tentang hal ini, alangkah baik pada bagian pertama saya ingin mengajak saudara-saudari umat sekalian untuk mengerti terlebih dahulu apa itu pengantara atau mediator. Umumnya yang namanya pengantara atau mediator berarti dia yang berada di antara dua belah pihak, yang fungsinya secara jelas menjadi penghubung antara yang satu dengan yang lain. Sebutan mediator menurut Juniper Carroll biasanya dipakai untuk menyatakan fungsi kehadiran seseorang, yakni dia yang berdiri di antara dua pribadi atau dua kelompok, entah dalam rangka untuk memfasilitasi suatu pertukaran nilai-nilai kebaikan, atau yang lebih sering dipakai untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, kalau pemahaman ini diterapkan kepada Maria, maka menurutnya sebutan Maria sebagai pengantara atau gelar mediatrix seperti ini menghantar orang melihat kembali ke belakang maknanya pada abad ke-6 di timur dan abad ke-9 di barat. Dikatakan bahwa sejak abad ke-18 gelar ini dipakai secara luas oleh umat Katolik dimanapun mereka berada. Masih dalam pemahaman seperti ini, kalau ini juga diterapkan kepada perawan Maria, maka kehadiran atau keberadaan Maria memang menunjukkan peran dan fungsinya sebagai seorang pengantara dalam tanda kutip, di mana ia menjadi figur atau pribadi yang mengantarai doa-doa manusia kepada Yesus. Dan kita bersyukur atas rahmat yang diberikan. Maka dalam konteks seperti ini, sejatinya Maria boleh disebut atau menjadi seorang pengantara yang tetap antara Yesus dan kaum beriman. Bunda Maria memang dijuluki sebagai pengantara, mediatrix. Dapat dipahami dalam beberapa arti berikut ini, sebagaimana yang juga diuraikan oleh Juniper Carroll. Yang pertama,
dikatakan bahwa Perawan Suci Maria digelari demikian oleh karena sebagai Bunda Allah yang mulia dan penuh dengan rahmat, Maria menempati posisi dalam tanda kutip berada di antara Allah dan ciptaannya. Atau barangkali dipahami dalam arti yang kedua. Maria dijuluki demikian sebab bersama dengan Kristus dan berada di bawahnya, ia bekerja sama secara aktif dalam rekonsiliasi antara Allah dan umat manusia. Sementara dia sendiri masih berada di bumi atau masih berziarah di bumi. Ketiga, bisa juga dipahami sebagai mediatrix oleh karena Maria membagi-bagikan rahmat yang Allah anugerahkan kepada putra-putrinya. Jadi dengan demikian melalui 3 makna yang sudah diuraikan tadi, lantas kita dapat memahami bahwa apa yang menjadi kepengantaran Maria mestinya selalu dipahami atau dimengerti sebagai pribadi yang berada di belakang. Ya. Dan bergantung pada satu-satunya pengantara tunggal dan utama pada Bapa, yakni Kristus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5. Dari sebab itu, menurut Juniper Carroll, salah satu fokus perhatian yang paling baik untuk memahami peran dan fungsi kepengentaran Maria di samping kepengentaran tunggal Yesus Kristus pada Bapa ialah ini. Dengan melihat fungsinya sebagai dispensation of graces atau dispensatrice di tutte le grazie, yakni dia yang menyalurkan rahmat-rahmat atau segala rahmat dari Allah. Tatkala kita mengatakan bahwa Bunda Maria itu mediatrix sebagai penyalur rahmat-rahmat Allah, maka yang dimaksudkan ialah segala kebaikan dan aneka berkat yang Allah bagi-bagikan, yang Allah anugerahkan bagi segenap ciptaannya. Dan itu semua dianugerahi dalam kebajikan dan atas dasar campur tangan Perawan Suci Maria. Maka dalam konteks ini, sebetulnya tindakannya ini memiliki dimensi yang universal, yakni meliputi segala makhluk, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, dengan pengecualian pada Kristus dan Maria sendiri. Seringkali tradisi Katolik melihat Bunda Maria dengan beberapa sebutan ini. Ada yang menyebutnya sebagai channel atau saluran, atau dengan istilah seperti aquaduk atau keran, atau barangkali seperti sebutan ini sebagai bendahari rahmat ilahi. Nah, tentu saja semua istilah atau terminologi ini itu hanyalah suatu metafor, dan oleh karena itu tidak boleh dipahami secara tekstual atau secara literal. Seakan-akan Bunda Maria itu adalah instrumen fisik dari rahmat itu sendiri. Justru harus dipahami, dimengerti sebaliknya bahwa dia bukanlah instrumen fisik dari rahmat yang dimaksud. Setelah kita dihantar dalam beberapa pemikiran, konsep, pemahaman tentang mediator dan itu diterapkan pada Bunda Maria, sekarang saya ingin mengajak saudara-saudari untuk sejenak masuk ke dalam konsep atau refleksi teologis dari seorang santo, seorang kudus Prancis, yakni Santo Louis Marie Grignon de Montfort, yang dalam refleksinya dia berbicara juga tentang Maria, pengantara segala rahmat. Santo Montfort melihat Maria sebagai pengantara segala rahmat. Sebelum masuk dalam pemahaman ini,
Pertama-tama, ia mempertimbangkan sebuah kebenaran dasar tentang komunikasi diri Allah Tritunggal pada Maria. Dia dipenuhi penuh rahmat, dan itu juga demi kita. Dalam bukunya Bakti yang Sejati kepada Maria nomor 23, di sana Orang Kudus ini berkata demikian, Allah Bapa telah mengumpulkan semua air, dan tempat terkumpulnya air itu dinamakannya laut. Begitu juga tempat untuk segala rahmatnya dinamakannya Maria. Allah yang maha besar itu mempunyai sebuah khazanah, sebuah gudang yang berisi penuh, di mana ia menyimpan segala sesuatu yang indah, yang gemerlapan, yang langka, dan yang berharga. Ya, malahan putranya sendiri. Khazanah yang luar biasa besar itu adalah Maria. Orang-orang kudus menyebutnya khazanah Tuhan. Dari kepenuhannya, semua orang menerima bagiannya secara melimpah. Kemudian, dalam tulisannya dalam nomor yang lain, dia menjelaskan demikian. Dalam nomor Bakti Sejati nomor 25, di sana Montfort berkata demikian. Allah Roh Kudus telah memberi kepada Maria mempelainya yang setia, anugerah-anugerah yang tak terkatakan. Dia memilih Maria menjadi pembagi segala sesuatu yang dimilikinya. Oleh karena itu, Maria membagi semua anugerah dan rahmat itu kepada siapa dia mau, sebanyak dia mau, seperti dia mau, dan apabila dia mau. Jadi, tidak ada satupun anugerah surgawi yang diberikan kepada manusia yang tidak melalui tangan Bunda yang murni. Memang demikianlah kehendak Allah, bahwa kita akan menerima segala sesuatu melalui Maria. Dengan cara itu, Yang Maha Tinggi mau memperkaya, mengangkat, dan memberi hormat kepada Maria. Karena perawan ini, berdasarkan kerendahan hatinya yang dalam, telah menjadikan dirinya miskin, hina, dan tersembunyi dalam kekosongan yang paling dalam sepanjang hidupnya. Demikianlah pikiran gereja dan para bapak gereja. Jadi saudara-saudari, bagi Santo Montfort, Maria itu kemudian ia sebut sebagai satu-satunya bendahara dan satu-satunya pembagi rahmat-rahmat Allah. Selengkapnya, Orang Kudus ini menulis demikian. Hanya Maria yang memperoleh rahmat di hadapan Allah tanpa bantuan dari salah satu makhluk biasa. Semua orang lain memperoleh rahmat hanya berkat perantaran Maria, setelah Maria memperolehnya dari hadapan Allah. Dan hanya melalui Maria, semua orang yang masih akan datang akan memperoleh rahmat. Maria sudah penuh rahmat ketika malaikat Gabriel menyalami dia, dan pada saat Roh Kudus menaungi dia dengan cara yang tak terkatakan. Maria dipenuhi rahmat berlimpah-limpah. Dan Orang Kudus ini dia masih melanjutkan penjelasan tentang hal ini, tetapi saya membatasi diri untuk tidak melanjutkannya. Nah, para saudara yang terkasih, ajaran Orang Kudus ini yang juga seringkali disebut sebagai Bapak kaum miskin, misionaris apostolik, ketika dia berbicara tentang Maria, seperti yang sudah diuraikan tadi, beberapa penjelasan yang telah disampaikan tadi sebagai Bunda pengantara rahmat, pengantara segala rahmat, itu mau menerangkan secara implisit bahwa dalam kenyataan yang paling dalam, Maria itu dianugerahi segala rahmat. Kita garis bawahi, saya ulangi, Maria itu dianugerahi segala rahmat. Perawan suci ini dianugerahi aneka rahmat ilahi.
Mengapa? Oleh karena memang dia sendiri adalah bunda rahmat Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, dia dikaruniai rahmat ilahi oleh karena dia telah memberikan persetujuannya, jawabannya pada saat inkarnasi Sang Sabda, inkarnasi Allah yang menjelma menjadi manusia yang dirayakan gereja pada setiap tanggal 25 Maret. Maria dengan demikian dia tampil, dia hadir sebagai seorang yang menjadi pembicara, dia yang mewakili seluruh umat manusia. Maka dalam arti inilah kita bisa memahami bahwa dalam Maria, yakni melalui persetujuan atau fiatnya yang representatif itu, rahmat yang menjelma menjadi nyata. Para saudara yang terkasih, kalau mau kita ringkas, intisari dari rahmat Allah sebetulnya ialah Yesus Kristus itu sendiri, yang dalam bahasa Montfort disebut sebagai sang kebijaksanaan abadi dan menjelma. Santo Montfort malahan mengatakan bahwa Yesus Kristus, sang kebijaksanaan yang menjelma, adalah sang rahmat itu sendiri. Di dalam dia terdapat segala rahmat, segala harta hikmat dan pengetahuan ilahi. Bandingkan Kolose bab 2 ayat 3. Jadi apa yang menjadi intisari dari rahmat Allah menemukan ungkapannya secara personal. Nah, menurut Santo Montfort, setiap keterlibatan di dalam kehidupan Allah, atau dengan kata lain, setiap partisipasi aktif di dalam kehidupan Allah merupakan rahmat Kristus atau kurnia Kristus itu sendiri. Dia yang selamanya dan di mana saja selalu menjadi buah dari rahim bundanya. Dengan demikian, segala rahmat yang datang kepada kita manusia itu melalui Maria. Santo Montfort memang sama sekali tidak memandang rahmat yang menjelma semata-mata hanya menetap atau berada di dalam Maria. Sesungguhnya Maria berpartisipasi sebagai bunda Allah sejauh diperkenankan juga sebagai seorang makhluk yang murni dalam kehidupan putranya. Maka sejatinya harus dikatakan bahwa Maria ini bukanlah sekedar alat atau instrumen fisik atau sosok impersonal yang sama sekali tidak memiliki otonomi diri sebagai makhluk yang punya kebebasan, yang punya kehendak, yang punya pengetahuan, yang dengannya Allah, sang kebijaksanaan abadi itu datang ke tengah-tengah kita, datang ke tengah-tengah dunia. Justru harus dipahami demikian, bahwa dialah bunda yang pengasih dan dipersatukan dengannya oleh kasih dan pengetahuan yang unik layaknya sebagai bagi seorang ibu. Montfort dengan ini sebetulnya dia sedang mengajari Anda dan saya, mengajari kita umat Kristiani suatu ajaran doktrin yang mendalam dan solid. Baginya, Maria pertama-tama dan secara unik dikasihi dalam yang terkasih. Mungkin maksudnya dia sungguh-sungguh dikasihi oleh Yesus, putra rahimnya sendiri. Di dalam gereja yang ditebus, di dalamnya gereja yang ditebus melihatnya, yakni melihat Maria sebagai pola dan modelnya. Jadi, saudara-saudari, dalam arti yang lebih luas, apa yang menjadi cinta Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus bagi Maria, itu jugalah cinta Allah Tritunggal bagi gereja. Berkaitan dengan ini, Santo Montfort mengatakan bahwa pola bertindak yang ditunjukkan oleh Yesus kebijaksanaan pada saat penjelmaan dipegang setiap hari di dalam gereja oleh komunitas Allah Tritunggal. Montfort dia menulis demikian. Pola bertindak yang diikuti ketiga pribadi Tritunggal Maha Kudus saat penjelmaan, yaitu datangnya Yesus Kristus yang pertama kali,
tetap dipegang mereka setiap hari di dalam gereja secara tak kelihatan. Sampai akhir zaman, yaitu saat datangnya Yesus Kristus yang terakhir kali, mereka akan tetap setia kepada pola yang sama. Sebetulnya dengan mencintai Maria, saudara-saudari, maka Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus juga turut mencintai kita manusia. Jadi sebagaimana rancangan misterinya, demikianlah rahasianya. Dalam arti ini pula, Maria itu sungguh-sungguh menjadi, dalam tanda kutip, menjadi pengantara segala rahmat. Keterlibatan Bunda Maria secara pribadi dalam rencana ilahi itu sejatinya mewakili umat manusia, mewakili kita semua yang memang selalu berada dalam ketakberdayaan karena kelemahan-kelemahan manusiawi kita, karena dosa-dosa kita, dan mewakili semua mereka yang amat merindukan pemulihan hidup, yang merindukan penyelamatan. Atas rencana ilahi ini, seperti kata Karl Rahner, Maria juga setuju untuk dirahmati atau dikaruniai olehnya. Maka dalam konteks inilah Maria benar-benar menjadi saluran rahmat Allah, di mana semua rahmat itu datang kepada manusia melalui dia. Perawan suci ini, saudara-saudari, menjadi pribadi yang dirahmati oleh Allah, sebab ia telah menerima anugerah rahmat dari Allah secara sangat istimewa, melebihi semua makhluk yang lain, melebihi kita semua. Nah, sebetulnya ini tidak hanya menjadi ajaran atau pemikiran dari Santo Montfort, tetapi juga merupakan pandangan bersama seluruh gereja di sepanjang zaman, dan kemudian ditegaskan pula oleh Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium nomor 53. Para Bapak Konsili dalam nomor itu berkata demikian, ia dianugerahi karunia serta martabat yang amat luhur, yakni menjadi Bunda Putra Allah, maka juga menjadi Putri Bapa yang terkasih dan Kenisa Roh Kudus. Karena anugerah rahmat yang sangat istimewa itu, ia jauh lebih unggul dari semua makhluk lainnya di surga maupun di bumi. Bagi Montfort, sejatinya Maria membagikan rahmat-rahmat bagi siapapun, bagi kita sekalian. Sebab dia sendiri memiliki kualitas diri, memiliki keutamaan yang tinggi. Misalnya hal itu terjadi berkat doa-doa yang memiliki daya pengaruh yang besar pada Allah. Kemudian karena ia memiliki kerendahan hati yang mendalam. Para saudara, ketika Anda dan saya kita berbicara tentang kepengantaran Maria dalam perspektif seperti ini, khususnya dalam perspektif Santo Montfort, maka tepatlah kalau orang kudus ini berkata bahwa Maria adalah perantara kita berdasarkan doa perantaraan. Montfort dia mengatakan demikian, bahwa Maria adalah bunda perantara, dan kepengantaraan itu berdasarkan doa perantaraan. Di pihak lain, kalau Maria disebut atau dikatakan sebagai pengantara segala rahmat, maka Yesus sendiri adalah pengantara oleh karena penebusan itu sendiri. Yesus adalah satu-satunya pengantara, mediator antara Allah dan manusia. Betul seperti yang dikatakan 1 Timotius bab 2 ayat 5. Sebagaimana ditegaskan kembali oleh gereja dalam dokumen Lumen Gentium artikel 60. Di sana para Bapak Konsili berkata, pengantara kita
hanya ada satu. Menurut sabda Rasul, sebab Allah itu esa, dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Dengan mengatakan demikian, maka jelas sekali kepengantaran Maria selalu bersifat subordinatif. Artinya apa? Artinya selalu dan tetap bergantung pada kepengantaran tunggal Yesus Kristus. Konsili malahan dengan tegas mengatakan bahwa peran keibuan Maria terhadap umat manusia sama sekali tidak menyuramkan atau mengurangi kepengantaran Kristus yang tunggal itu. Malahan justru dikatakan itu menunjukkan kekuatannya. Dengan kata lain, justru kepengantaran Maria yang dikatakan konsili menegaskan secara lebih kuat kepengantaran Yesus Kristus. Kepengantaran Maria dengan demikian bertumpu pada satu-satunya kepengantaran Kristus pada Bapa. Para Bapa Konsili berkata, sebab segala pengaruh Santa Perawan yang menyelamatkan manusia tidak berasal dari suatu keharusan objektif, melainkan dari kebaikan ilahi, pun dari kelimpahan pahala Kristus. Pengaruh ini bertumpu pada pengantaraannya, sama sekali bergantung padanya, dan menimba segala kekuatannya darinya. Pengaruh itu sama sekali tidak merintangi persatuan langsung kaum beriman dengan Kristus, melainkan justru mendukungnya. Jadi saudara-saudari, ketika kita mengatakan bahwa Maria adalah pengantara, bunda pengantara segala rahmat, maka kepengantaran Maria di sini itu sama sekali tidak mengganggu, sama sekali tidak menghilangkan atau mengaburkan satu-satunya kepengantaran Kristus yang tunggal pada Bapa, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5. Dan juga konsili menegaskan, justru menegaskan kepengantaran tunggal Kristus pada Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kita hadir seorang ibu, hadir seorang bunda yang melalui jawaban atau fiat ya-nya kepada Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, keselamatan Allah terjadi atas dunia, terjadi atas hidup kita manusia. Dan Allah memakai dia, Allah menggunakan perawan ini, menggunakan wanita Nazaret ini sebagai jalan untuk berjumpa, bertemu dengan Anda dan saya, bertemu kita sekalian, hidup dan tinggal berada bersama-sama dengan kita. Maria adalah ibu kita, bunda pengantara segala rahmat. Kita memperoleh rahmat dan berkat dari Allah melalui tangan suci perawan Maria, ibu yang kita kasihi. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kita dengan berkat yang surgawi dan duniawi. Amin. Salam.